Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini di hari pertama tentu ya di minggu ini, hari Senin, kita akan bincang-bincang dengan tema aksi kader PSI merebut simpati masyarakat atau aksi kader PSI rebut simpati rakyat. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama narasumber yaitu Sis Grace Waro yang merupakan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak DPD PSI Kota Manado. Dan Tribuner seperti biasa, meskipun tadi saya sudah menginformasikan mengenai nama dari narasumber, saya memberikan kesempatan kepada Sis Grace untuk menginformasikan ke Tribuners lebih detail ya terkait dengan profil. Nah, setelah itu saya akan ngajak bincang-bincang. Silakan. Ya, semangat pagi Bro Aswin. Ya. Dan salam Bakudapa untuk semua Tribuners. Saya Grace, perkenalkan nama saya Grace Waro. Ya. Saya di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak DPD PSI Kota Manado. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, kita akan bincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan langsung ngajak ke Sis Grace ya. Siap. Ini Sis Grace ini kalau salah orang mengira yang bekas mantan ketua. Sekarang apa? Kalau Grace yang Natali. Grace Natali. Karena sama nama sama saja nama ya. Grace Semoga Natali. Karirnya juga nanti mirip-mirip ke Amin. depannya. Amin. Ya. Sis Grace, ini Yes. sebelum kita bincang-bincang terkait dengan aksi kader PSI yang tentu merebut simpati masyarakat. Saya ingin bertanya, gimana Sis Grace kemudian memilih masuk di PSI? Ini kan menarik juga ya. Iya. Jadi Bro Aswin, jauh sebelum saya masuk di Partai Solidaritas Indonesia, khususnya di Kota Manado, memang saya sudah bergelut pelayanan secara pribadi untuk membantu sesama manusia. Karena itu sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan, jadi saya passion saya lebih banyak membantu sesama, khususnya untuk kegiatan kemanusiaan ya. Karena ketika saya turun jalan bersama suami saya itu langsung turun ke jalan-jalan untuk mereka yang berkekurangan profesinya seperti penyapu jalanan, terus tukang ojek ataupun ojek online, terus mereka yang profesinya sebagai pemungut sampah, itu bisa merasakan sekali dampak dari pandemi. Itu saya bergelut itu tepatnya di tahun 2020 pas COVID itu lagi panas-panasnya Bro Aswin, seperti itu. Iya, COVID jadi kalau di Manado kan awal Maret ya. Iya, Maret 2020. 2020 itu. Jadi karena saya juga ada usaha kecil-kecilan Bro Aswin, jadi saya pakai itu dari hasil usaha untuk membantu mereka yang berkekurangan. Luar biasa. Dan seiring berjalannya waktu, saya juga punya kerinduan bagaimana nih Tuhan saya bisa membantu orang yang lebih banyak lagi dengan kekuatan yang saya punya. Tapi kan Tuhan kasih tapi kita kan sebagai manusia pasti punya keterbatasan apalagi dana ya Bro Aswin. Jadi seiringnya berjalan waktu, saya dipertemukan oleh Sis Jurani Rurubua dari Ketua PSI DPD Manado untuk mengajak saya di PSI, bergabung di PSI. Sebelumnya saya nggak terpikirkan untuk masuk dalam ranah politik lewat partai ini, gitu. Cuman saya berpikir ini jawaban dari doa-doa saya selama ini ya. Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan kasih petunjuk buat saya. Akhirnya saya bisa gabung di PSI. Nah, kenapa saya memilih PSI? Karena saya melihat PSI ini punya DNA, yaitu sebagai partai anti korupsi dan partai anti intoleransi. Itu yang saya lihat di kader-kadernya punya integritas. Makanya saya memantapkan hati untuk bergabung di PSI, khususnya di DPD Manado ini. Begitu Bro Aswin. Ya, dan menarik, Direktorat Perlindungan Perempuan Anak DPD PSI. Ini apakah Sis Grace ini memang sebelumnya sudah lekat ya dengan perlindungan? Kan ini ada aktivis ini perempuan, ada lagi memperjuangkan RUU tindak pidana kekerasan seksual ya. Seksual. Kemudian
banyak juga di Sulut itu ada banyak organisasi perempuan yang secara mobile bergerak baik untuk kemanusiaan, kekerasan terhadap perempuan, KDRT. Nah, sebelumnya apa terlibat di hal-hal gitu atau gimana? Kalau untuk terlibat di suatu lembaga atau komunitas seperti itu saya belum memang Bro Aswin, tapi dari lingkungan teman-teman, komunitas teman-teman saya gitu ya, apalagi khususnya di Manado ini, kita sering mendapatkan curhat gitu ya, tentang rumah tangganya, tentang kondisi di dalam keluarganya itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang curhat ke saya gitu ya. Bagaimana dan terbeban juga ya. Iya, terbeban juga karena ya itu yang saya bilang, karena saya bergelut dalam pelayanan, keluarga melayani. Jadi memang itu sebenarnya saya sudah passion saya gitu untuk terbeban, selain kita mendoakan mereka, tapi kita membantu lewat pemberian pemberian diri ya. Pemberian diri begitu. Seperti itu sih. Sis Grace, ini sudah dimasuk dan kita mau tidak mau ya di partai PSI ini akan berjuang supaya tentu pertama mungkin minimal memenuhi dulu electoral threshold ya di 2024 nanti. 24, pertarungan pemilu legislatif di 2024. 2024. Dan yang dilakukan adalah PSI merebut hati masyarakat ya dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial. Betul. Khusus di Manado, apa-apa yang terkini yang sedang dilakukan untuk ini ya? Boleh diceritakan. Iya, untuk di awal tahun 2022 saya bersama PSI DPD Kota Manado dan arahan dari PSI DPP Pusat itu kita memberikan bantuan berupa rice box untuk masyarakat yang berkekurangan atau yang terkena dampak langsung dari pandemi ini. Untuk mencari makan dan minum aja mereka sulit sekali, Bro Aswin. Makanya saya sebagai kader PSI ini memang harus terjun langsung di masyarakat gitu. Selain kita punya kompeten, kita juga harus mau terjun langsung di masyarakat karena kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Iya, jadi ada pemberian tanggal 9 Januari bulan lalu itu dari PSI memberikan rice box, dan saya juga, nah selain saya membantu, saya juga harus bisa menjadi dampak yang baik bagi masyarakat yang saya bantu, yaitu saya memberi keterampilan berupa di bidang masak untuk perempuan dan kaum muda. Berarti yang ini ya untuk dia supaya bisa masak, meningkatkan UMKM Manado juga. Betul. Jadi dari masak itu kita bisa menjadikan sumber penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya di situ juga dari anggaran pribadi saya juga saya juga memberikan paket sembako untuk peserta yang hadir begitu. Oh, jadi ini semacam pelatihan untuk masak, keterampilan. Masak. Dan yang awal-awal ini diikuti oleh sekitar berapa orang? Itu karena saya dapil Wenang Wanea, jadi tanggal 9 Januari lalu saya membuka untuk peserta yang mau ikut di wilayah dapil saya. Artinya udah bagi-bagi kerja ya, bagi-bagi kerja karena ini. Dan baru-baru ini dari program PSI melalui Sis Jurani Rurubua kita juga memberikan minyak kelapa gratis karena melihat situasi sekarang ya kan, lagi-lagi kita membantu UMKM Manado agar selalu bangkit. Khususnya UMKM di bidang kuliner itu yang kita bantu. Karena memang di situasi saat ini di situasi pandemi banyak sekali yang di PHK. Betul sekali Bro Aswin. Dibutuhkan tentu home industry, kemudian UMKM, penguatan ya. Betul. Sehingga perlu support. Nah, gimana? Iya, jadi saya sebagai kader PSI pastinya punya rasa dan simpati yang begitu dalam untuk mereka yang memang harus perlu dibantu ya supaya mereka tetap hidup, karena mereka ini membantu UMKM Manado ini, mereka juga bisa membantu dengan begitu secara langsung mereka bisa membantu perekonomian di keluarga. Seperti itu. Minimal di keluarga, kemudian kalau mereka mempunyai kelebihan kan mereka misalnya bisa membuka usaha kecil-kecilan, membuka lapangan kerja juga bagi lingkungan terdekat mereka, seperti itu Bro Aswin. Iya.
ini penting. Bagaimana PSI melihat? Saya kira dengan aksi-aksi sosial ini tentu PSI sudah melihat bahwa kan situasi pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini tentu ada di rumah tangga itu ada suami yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kena gajinya jadi kecil ya, dipotong ya. Begitu juga istri, ada yang mungkin dulu kerja bantu-bantu sekarang sudah tidak lagi ya. Bagaimana Sis Grace dan teman-teman di PSI melihat ini, kemudian mungkin mengarahkan ke kader partai, ke calon-calon caleg, karena gini di tahun-tahun ini kan juga mungkin paling lat tahun depan ya, 2023 setiap partai harus sudah memiliki calon caleg yang ini persiapan ya. Sehingga mungkin yang mengarah-mengarah ke sana pasti di PSI sudah diarahkan untuk kerja partai yang menarik simpati masyarakat. Gimana? Itu yang tadi saya bilang. Jadi saya sebagai kader PSI memang kita diharapkan selain punya jiwa pemikiran-pemikiran yang kompeten, kita juga harus bisa terjun langsung di masyarakat. Kita bisa paham akan masalah apa yang ada di masyarakat. Dan kalau kita ketahui bersama, mungkin orang banyak menilai identik dengan seperti Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Jarang sekali mau terjun di masyarakat gitu kan ya. Tapi kalau saya itu karena memang udah bergelut di bidang pelayanan, jadi memang saya jauh sebelum masuk PSI ini saya memang sudah terjun langsung, Bro Aswin, ke masyarakat. Jadi memang kami juga terjun di kegiatan kemanusiaan, betul. Jadi kami di PSI ini kader-kadernya memang sudah dibentuk untuk terjun langsung ke masyarakat, mengetahui masalah apa yang terjadi seperti itu. Dan lewat PSI ini kita bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat begitu lewat bantuan-bantuan yang kita berikan seperti itu. Sis Grace melihat di sesungguhnya di Wenang Wania itu kira-kira di daerah-daerah mana yang membutuhkan bantuan atau kan Sis sudah melihat di Wenang Wania banyak daerah ini Wenang Wania saya tahu ya, dia daerah yang banyak juga daerah elit, tapi banyak juga daerah yang titik-titik daerah boleh dikatakan kantong-kantong yang perlu bantuan. Betul. Daerah jadi daerah Wenang Wania ini ada 21 titik, Bro Aswin, yang saya sudah terjun langsung. Kalau dipilih daerah-daerah mana saja yang harus dibantu, saya rasa di semua titik ada masyarakat yang perlu kita bantu seperti itu. Karena kalau daerah Wenang kebanyakan kan daerah usaha di sana, ruko-ruko begitu kan. Tapi kebanyakan sih dia kan dari pasar 45, Teling, sekitar perbatasan dengan Tikala lah. Tikala, betul. Jadi kebanyakan sih memang daerah Wania ini. Seperti itu, khususnya daerah Tanjung Batu itu banyak yang memang dan daerah rawan bencana juga ada beberapa. Betul sekali, banjir seperti itu. Longsoran itu di Teling bawah itu di sekitar situ kan daerah-daerah kita dari Tribun juga waktu lalu sempat turun memberikan bantuan karena dia kan posisinya dia di bawah. Betul itu. Jadi semua titik sih di 21 titik ini semuanya ada masyarakat yang memang memerlukan bantuan seperti itu, Bro Aswin. Sis Grace, di Kota Manado di Kota Manado yang terdiri 11 kecamatan, 87 kelurahan atau yang sekarang, kemudian bagaimana dari partai sudah memetakan tidak bagaimana arah perjuangan di Kota Manado, karena sehingga nanti tentu mengharapkan minimal mungkin ada satu fraksi atau gimana gimana pastilah ada persiapan langkah-langkah dari kita para kader di PSI ini. Pasti kita ada pendekatan ke masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat gitu untuk memetakan berapa kira-kira seperti itu. Pasti ada, Bro Aswin. Tribuner, saya kira menarik ini Sis Grace ini salah satu kader PSI Kota Manado yang sudah mulai bergerak. Dan dikatakan tadi memang sebelum di partai sudah terlibat di pelayanan pelayanan kemanusiaan dan sosial, sehingga ketika masuk kebetulan juga diberikan
bidang yang seperti yang diinginkan ya. Iya. Karena perlindungan perempuan dan anak. Iya, Ya. dan PSI Kota Manado juga lagi mengawal kasus yang baru-baru ini sempat viral. Oh iya Yang iya. adik Ica. Iya, Nah, ikut saya dikawal juga ya. saya bersama Direktorat Hukum PSI Kota Manado lagi mengawal kasus ini. Sementara lagi ini oleh pihak kepolisian, kami mendukung terus untuk pihak kepolisian untuk mengungkapkan pelakunya agar cepat sebagai tersangka. Seperti itu. Jadi kami lagi mengawal sampai tuntas, Bro Aswin. Iya, menarik ya. Ini salah satu kasus yang lagi tren, lagi diseriusi oleh aparat dan lagi viral ya di Kota Manado. Betul. Bagaimana pandangan dari Sis Grace sendiri terkait dengan perempuan di Kota Manado dan anak? Kan perempuan dan anak dikatakan kaum rentan ya, rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Gimana dari perspektif Sis Grace melihat? Iya, biasanya apa yang harus dilakukan ya dengan kaum perempuan itu adalah kaum yang lemah. Biasanya yang Grace temui gitu ya di masyarakat, mereka kalau perempuan mengalami kasus KDRT, mereka malu untuk menceritakan keluar karena ya lagi-lagi pelakunya adalah suami sendiri gitu kan, orang dekat lah ya, jadi orang terdekat itu dia, padahal sebenarnya itu sudah merupakan tindak pidana gitu, sebenarnya itu harus dilaporkan seperti itu, tapi melihat lagi-lagi perempuan itu adalah makhluk yang lemah, Bro Aswin, seperti itu. Jadi memang dari dukungan keluarga itu perlu sekali untuk membantu melaporkan kalau ya. ada kejadian. Tapi gini, saya kira sekarang ini kalau dikatakan ini kan bukan soal juga memang lemah atau gimana, tapi menurut saya mungkin bagaimana mengedukasi dan semua partai termasuk PSI, semua stakeholder harus mempunyai sense ya untuk bagaimana mengedukasi kaum perempuan dan anak, memberikan tools-tools sehingga mereka lebih terdidik, lebih punya keterampilan dan lainnya. Kalau Grace atau PSI sekarang apa yang dilakukan selain yang sudah diutarakan tadi? Iya, ya itu tadi saya bilang kita memberikan solusi untuk para wanita, khususnya mempunyai keterampilan, kan, seperti bisa berpenghasilan sendiri di rumah, harus gitu. Karena itu rentan juga untuk menciptakan konflik dalam keluarga, seperti itu. Iya, jadi kan kalau dia tahu dia punya keterampilan, suaminya atau orang yang lebih kuat dari dia nggak mungkin macam-macam karena dia punya keterampilan, apalagi ada brandsnya bagus. Iya, itu dia yang memang betul ya, kita harus memberikan edukasi, penyuluhan-penyuluhan ya kan, terhadap perempuan yang ada di Manado ya, khususnya di Manado. Jadi dari keluarga dulu kita memperkuat ekonomi keluarga. Kalau sudah kuat pastinya rentan, menghindarkan konflik yang ada di dalam keluarga kan, itu. Kalau dia bisa makan setiap hari dengan nyaman, itu lumayan tuh. Kedua, mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mampu mencerna ini baik, ini. Dan saya dalam waktu dekat ini melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, saya akan secara pribadi juga, karena di sini saya memberi diri masuk di Partai Solidaritas Indonesia ini, saya memberi diri lagi-lagi karena memang saya sudah tergelut di bidang pelayanan. Saya akan membuka pendidikan gratis untuk mencerdaskan, ini program pemerintah ya, mencerdaskan anak bangsa. Saya akan membuka bersama teman-teman di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak PSI Kota Manado, akan membuka pendidikan baca tulis gratis untuk anak-anak umur 6 sampai 8 tahun, Bro Aswin. Betul. Itu. Karena anak ini juga kita harus kasih edukasi bahwa anak ini harus berpendidikan, harus itu merupakan hak dari seorang anak mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Ya, selain kehidupan juga mendapatkan pendidikan. Iya, menarik ya kalau memang ada satu partai, apalagi saat ini memang melihat perempuan dan anak, karena saya kira partai juga bukan hanya mencari elektoral ya, elektoral, tapi mempunyai
mempunyai satu keterbebanan ya, satu tanggung jawab untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan karena masyarakat. itu program pemerintah kan. Dan saya kira nanti ya kalau misalnya memang PSI nanti lekat dengan itu pasti akan menuai hasil yang baik, yang ya tentu yang diharapkan oleh partai. Dan waktu-waktu ini saya kira tidak banyak ya. Waktunya kan singkat, jalan terus, apalagi dengan pandemi ya. Pandemi yang ada pelarangan sehingga juga kendala sih. Membuat kegiatan itu lumayan rumit betul. Sekarang membuat satu kerumunan harus lapor ke polisi lapor ke polisi untuk ini ke Satgas COVID. Jadi tidak hal-hal yang dulu mungkin ini saya hanya bikin bincang-bincang dengan masyarakat ya biasa, tapi ini kan nggak bisa sembarangan lagi. Begitu dibatasi sehingga ruang gerak dibatasi semuanya. Setiap partai dia harus mempunyai strategi gimana strategi yang tepat. Betul. Artinya strategi yang tepat untuk partai dan tentu tidak memberi efek negatif ke ini kan. Kan kalau belum misalnya sudah tidak izin karena ternyata mau bikin pengerahan. Karena nanti bergerak misalnya nanti waktunya sudah mepet. Jadi ini saya kira masih cukuplah waktu untuk bergerak ya untuk ini. Dan sudah ada tidak cerita-cerita di partai misalnya terkait dengan berapa target untuk Kota Manado, untuk Sulut, bahkan untuk Pilpres. Sebagai kader partai sudah dengar-dengar itu atau belum dibicara? Terus terang belum sih. Cuman kalau untuk saya pemilihan mendapatkan suara itu untuk saya maju DPRD Manado itu 2.000 suara, Bro Aswin. Sudah hitung-hitungan. Sudah. Saya sudah. Karena ada pilwenangwannya setiap kali Pileg itu disebutkan salah satu dapil neraka. Dapil neraka, betul. Artinya persaingannya ketat dan tajam memang. Tapi lagi-lagi ya saya bukan menakut-nakuti, tapi maksudnya itu kan fakta memang. Fakta karena memang saya dengar juga itu dapil neraka. Artinya gini, kader-kader di Wenang-Wane ini selalu persaingannya ketat. Persaingannya ketat. Dan berarti harus disyukuri sebenarnya. Berarti yang keluar dari situ pasti berkualitas. Amin. Berkualitas dari syukurin dan beban juga ini, Bro Aswin. Iya, kan tadi saya sangat yakin bisa ini karena tadi sudah ngomong juga ketika Sis Grace mengatakan ada 21 titik, saya kira orang ini berarti udah kerja ini. Dan yang kerja itu kan pasti mendapatkan upah yang baik. Amin. Begitu sebenarnya saya itu baru, Bro Aswin, masuk dalam ranah politik ini terus terang baru. Walaupun background saya memang komunikasi politik ya. Cuman untuk masuk dalam partai ini memang baru ya, seperti dibilang anak bawang lah ya. Cuman ya lagi-lagi karena saya memang mengandalkan Tuhan. Ya, itu berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSI itu banyak yang mereka masyarakat yang membantu sendiri saya seperti itu. Mereka yang bersimpati. Bersimpati. Mereka mungkin lihat Sis Grace ini jalan. Ya orang melihat memberi dan hal-hal yang baik yang dilakukan mereka memberi diri gitu. Mereka bahkan tahu mau baca londang ini gitu. Mungkin ada saudara atau kerabat ya di ini ya. Padahal saya tidak kenal kan gitu. Jadi saya memang turun langsung, Bro Aswin. Pembagian apapun yang melalui PSI ini memang saya sebagai kader PSI saya turun langsung. Jadi saya tidak mewakilkan teman atau siapa, saya turun langsung gitu. Mau hujan, mau panas, mau malam. Orang melihat. Kan kalau cuman bantuannya yang datang orang
Iya, karena sentuhan karena kan. kita ini kan branding ya kan. Branding, iya, iya. Jadi orang harus melihat identitas kita gitu kan. Jadi banyak yang memberi diri seperti itu. Akhirnya membantu saya. Itu spontanitas aja Bro Aswin. Iya, 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 iya. Seperti itu. Dan di era digital ini kan setiap calon ya termasuk Iya. Sis Grace pasti Iya. sudah memanfaatkan. Seperti kita ini kan bincang-bincang Iya. nanti di YouTube, Iya. di Facebook. Artinya ini sosial media, Iya. digital itu Iya. tentu harus dimanfaatkan oleh siapapun termasuk caleg-caleg calon-calon nanti yang Iya, iya. akan bertarung karena banyak juga apalagi anak-anak milenial sekarang kan mereka istilahnya gaul-gaulnya kan di Media sosial. media sosial. Betul, betul. Media sosial. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkarya. Berkarya. Jadi menunjukkan eksistensi diri, aktualisasinya lewat media sosial. Iya, karena itu bagi saya itu sangat cepat sekali ya kan untuk menerima pesan dari kita itu dari media sosial. Betul, Kayak betul. seperti itu. Nanti dipanggil juga ya dari Tribun karena Tribun selain cetak ada online-nya, Oh, ada iya, digital siap. gitu. Udah endorse dulu ya. Ya itu saya bilang door to door Door juga to kita door, ini ya, harus ya, door ya. to door juga Bro Aswin Iya, iya. kan. Karena kita ini lagi-lagi kita branding ya. Branding, gitu. branding. Seperti itu. Kita Sis Grace masih menyisakan beberapa waktu, jadi saya ingin bertanya. Tadi sempat menyentil bahwa sebelum terjun ke politik, sesungguhnya Sis Grace ini merupakan kawan Nua yang boleh dikata sukses juga dalam bidang usaha di mungkin Jakarta ya, Jakarta tuh. Gimana selain politik, Sis Grace mungkin boleh tidak ceritakan usaha yang digeluti ya. Ya, saya sebenarnya passionnya di properti, Bro Properti, Aswin. ya. Dari karena saya besar lahir di Jakarta ya, cuma daerah Manado. Iya. Memang logatnya memang karena 30 Sudah lama. tahun, 30 tahun di Jakarta ya, lahir Aduh, besar dan ya. di sini sudah hampir 11 tahun di Manado. Ya. Dan saya passionnya di properti sampai sekarang. Saya agent properti, menjual rumah-rumah primeri ya, Grand Kawanua seperti itu dang. Iya. Dan saya juga memiliki usaha. Ya lagi-lagi karena pandemi Iya, kita terbatas melakukan kegiatan, kita ada usaha. Usaha juga udah lama sebenarnya. Saya usaha di bidang makanan cookies, Pia. Cookies Pia. Itu di Manado atau di Jakarta di usahanya? Dijalankan di mana? Di Manado usaha kuliner lah. Kulinernya di Manado. Di Manado. Manado, Iya, saya punya home industry. Home industry, home luar biasa. industry, Saya kira Tribuners ini yang penting sekarang home industry ya, yang harus ditingkatkan dan didorong juga oleh pemerintah ya. Gimana? Boleh dicerita supaya menginspirasi para Tribuners juga bahwa di saat pandemi ini ya salah satu home industry harus digiatkan. Iya, karena memang waktu pandemi itu teman-teman properti juga bilang, kenapa udah di properti masih mau membuka usaha gitu? Karena bagi saya tambah kesibukan. Iya, karena memang saya nggak bisa ngapa-ngapain Bro Aswin gitu, dan memang itu sudah lama sih, cuman sempat naik lagi, sempat bangkit lagi pada saat pandemi 2020 itu di bulan Maret ya. Di situ memang saya menggunakan media sosial ini untuk live di grup-grup jual beli, dan itu antusiasnya luar biasa untuk itu. usaha ya, kuliner ya. Iya, sampai sekarang Pia Dua Rasa, karena saya juga Pia Dua Rasa. Itu jadi khas di Manado atau tidak? Atau umumnya ada atau gimana? Pia Dua Rasa itu Pia Dua Rasa. Pia Dua Rasa, cookies Pia Dua Rasa. Jadi dua rasa coklat keju. Begitu. Itu saya sistem pemasarannya kita ke warung-warung terkecil di sampai Sulawesi Utara ini. Dan saya juga efektif ya. Iya, dan efektif sekali juga menggunakan media sosial ya. Iya, Facebook, dari Instagram, semenjak Covid ini kan banyak UMKM yang menggunakan sarana Facebook untuk live. Iya. Itu efektif sekali Bro Aswin, seperti itu. Dan ada juga kan grup jual beli khusus makanan. Iya, camu-camu ya. Itu efektif ya. Efektif sekali begitu, karena memang lagi-lagi zaman sekarang kan memang orang
memakai media Dan sosial itu kan ini. membantu juga memakai pekerja, mau tidak mau kan ada Iya, pekerja, artinya kita memberikan menciptakan lapangan pekerjaan untuk iya. masyarakat sekitar kita. Mereka bisa bekerja gitu, karena saya nggak bisa sendiri. Iya, iya. Itu kan Iya, produksi iya. itu kan satu hari lumayan, Bro Aswin. Iya, iya. Seperti itu. Jadi Kurang lebih berapa pekerja kalau bisa tahu? Bisa kurang lebih diinformasikan? semua total dengan supir kurang lebih ada 12 orang. 12 Baru orang. 12 orang Luar sih. biasa, iya, Iya, iya. seperti itu. Dan Tribuners ya, ini tentu usaha-usaha ini boleh join ya, tentu dengan Sis Grace ya, nanti dengan usaha-usaha ya, dengan usaha Iya. ini. Karena mungkin Sis Grace juga membutuhkan untuk buka-buka cabang di mana ya kan? Iya, ini di Jakarta aja minta buka dong, karena banyak Iya, juga. iya. Karena ini kan main di online, jadi semua sudah Iya, pesan ya, semua di kota-kota lain juga sudah pesan. Iya. Jadi mouth to mouth ya, mulut Iya. ke mulut seperti Betul, itu. karena memang industri properti, hampir semua industri jasa termasuk Tribun itu kemarin sempat tergerus ya. Iya, iya. Karena kita di media cetak juga sempat Iya. tergerus ya. Iya. Pasti juga properti berpengaruh ya ketika Iya. kemarin ada Betul. ada apa COVID, sehingga pasti Sis Grace tentu sebagai pengusaha yang ulet, yang kreatif tentu harus mencari Iya. pengembangan yang lain ya, Betul, sehingga betul. tidak terpaku di Iya. di properti. Tapi saya ingin tanya, sekarang gimana usaha properti? Apa sudah mulai bangkit atau gimana? Usaha properti Boleh diinformasikan ke? lagi rame malah sekarang, Bro Lagi rame Aswin. ya? Iya, lagi rame. Lagi-lagi ya memang dari Di Jakarta atau di Manado? kita di Manado. Di Manado ya. Mainnya di Manado Agentnya di untuk Manado rumah sekarang? primeri ya, Oh, di perumahan Manado, iya, iya. primeri. Iya. Jadi kita bergabung di komunitas Properti Pro. Iya, Ya, iya, itu sebagai member kita menjual perumahan primeri yang ada di Kota Manado, Kota bahkan Manado. bisa sampai di kota-kota lainnya. Karena ngeling ya, Iya, iya, iya. Bro Aswin, seperti itu. Dan, Pembelinya kebanyakan mana? Pembelinya kebanyakan dari orang Manado atau kebanyakan kawan yang Jakarta kemudian Iya. invest di sini atau gimana? rata sih, Bro Aswin, dari Iya. Manado, dari orang kawanua yang ada di Jakarta, bahkan sampai di luar negeri, Bro Aswin. Banyak konsumen-konsumen saya di luar negeri, di Amerika, kawanua di Amerika, mereka melihat lagi-lagi dari kita memasarkan di marketplace. Marketplace ya. Iya, iya. Memakai sarana marketplace ini juga sangat membantu buat kita tim-tim marketing ya, Bro Aswin. Iya. Dan betul. Tribuners, bincang-bincang kita ini ya dengan Sis Grace ini saya kira sudah banyak ya, walaupun mungkin masih banyak Masih mau ya, bercerita lebih. Kita sudah cerita bagaimana Sis Grace ini dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial, Iya. sebagai orang partai yang katanya baru ya, baru. Kemudian di bidang usaha ya, Iya. bidang usahanya usaha properti, kemudian ada kuliner ya. Iya. Ada kuliner ya. Saya kira Tribuners ini tujuan kita adalah menginspirasi ya para Tribuners juga bahwa di tengah pandemi COVID-19 mari terus bergerak ya. Iya. Berkarya ini Sis Grace mewakili perempuan berkarya di partai ya. Iya. Berkarya di partai, membantu orang lewat ya katanya tadi membantu orang lebih banyak ya Iya. kalau di partai, kemudian usaha tetap jalan ya, Iya. bahkan jadi tentu ada orang-orang kerjanya ya, kemudian ada usaha juga home industry, usaha kuliner. Iya. Nanti mungkin boleh komunikasi ya dengan Sis Grace, tapi paling tidak ya dari bincang-bincang ini Iya. memberikan inspirasi kepada ya seluruh stakeholder yang Tribuners yang menyaksikan acara ini, termasuk perempuan, untuk semangat untuk Iya. meningkatkan akan skill ya, Iya. skill jejaring, Iya. jejaring dan Betul semuanya, sekali. Jejaring sehingga itu perlu sekali. ya Iya. Jaringan. jaring dan ya yang mau di partai ini saja Grace berani ya di PSI saat ini. Dan seperti Panggilan biasa Bro Aswin. ya. Dan seperti biasa saya sebelum menutup akan bincang-bincang ini saya berikan kesempatan kepada Sis Grace untuk kita closing statement. Iya. Apa saja boleh simpulan dari bincang-bincang kita. Iya. Bisa juga pesan atau Iya. apa aja silakan. Ya. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena manusia yang mulia itu bukan saja manusia yang dilihat dari kedudukan atau jabatannya, tapi
adalah mereka yang bisa berbuat baik untuk sesama. Dan saya senang sekali kutipan dari filosofi yang terkenal di Sulawesi Utara melalui Samratulangi. Iya. Itu Sito Timo Tumoto. Itu artinya manusia bisa menghidupkan manusia, bisa memanusiakan manusia lain. Filosofi itu artinya kita harus membantu menjadi dampak yang baik bagi sesama dan peduli terhadap sesama. Sesama, ya. Seperti itu. Dan tentunya saya Asyul Lumintang dari Tribun Bakudapa ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Sis Grace Warau yang sudah menerima undangan kami untuk datang bincang-bincang di Tribun Bakudapa dengan tema Aksi Kader PSI Merebut Simpati Masyarakat. Dan Grace Warau ini selaku Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak DPD PSI Kota Manado. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tribuners ya yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.